selamat datang di podcast Polda Kalimantan Utara. Berjumpa lagi dengan saya, Bribda Nur Dahlia. Dalam kesempatan kali ini, semoga Sobat Polri yang berada di Kalimantan Utara sehat selalu dan dilancarkan di segala kegiatannya. Ngomong-ngomong, kita kedatangan tamu seorang atlet karate, tapi juga menjadi seorang anggota dari kepolisian. Wah, keren ya. Langsung aja. Selamat siang Mas Arman dan Mas Armin. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Agar Sobat Polri bisa saling kenal, alangkah baiknya Mas Arman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Selamat siang Sobat Polri. Perkenalkan, nama saya Arman Colin. Beruntung sekali ya kita pada kesempatan hari ini di podcast kesayangan kita kedatangan seorang tamu yang spesial, seorang atlet tapi juga menjadi seorang polisi. Mas Arman dan Mas Armin. Mungkin di luar sana banyak banget termotivasi untuk menjadi sosok seorang Mas Arman dan Mas Armin. Mungkin yang pertama saya akan bertanya, sebelum Mas Arman dan Mas Armin menjadi seorang polisi, bagaimana sih pandangan Mas Arman maupun Mas Armin terhadap sosok seorang polisi? Pandangan saya tentang sosok seorang polisi, yaitu polisi itu seorang yang berwibawa, seorang yang banyak dikenal oleh masyarakat, banyak disenangi karena polisi itu memiliki tujuan, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ya, dengan adanya polisi, masyarakat terlindungi, masyarakat merasa aman, masyarakat merasa tentram dengan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Kalau boleh tahu nih, kapan sih Mas Arman maupun Mas Armin muncul cita-cita menjadi seorang polisi? Cita-cita itu kita sejak kecil memang kita pernah lihat polisi. Jadi kita senangnya dari kecil, namun untuk mengingini cita-cita yang betul itu sejak dipersiapkan dari SMA. Itu mulai berjalan terus. Oh iya, nih informasi aja sih buat Sobat Polri, Mas Kembar ini banyak sekali mendapatkan juara di setiap perlombaan yang Mas Kembar ikutin. Mungkin Mas Kembar bisa sedikit cerita untuk Sobat Polri, kalau boleh sih, tentang pengalaman perjalanan menuju cita-cita hingga prestasi-prestasi yang Mas miliki. Untuk prestasi yang pernah kami raih waktu itu, pertama mengikuti seleksi tingkat kota O2SN 2018. Waktu itu bertempat di Kota Tarakan, kita seleksi, menang, puji Tuhan juara 1. Naik ke tingkat provinsi 2018, kita seleksi, kebetulan puji Tuhan menang, mewakili Kalimantan Utara dan mengikuti seleksi di tingkat nasional. Di waktu itu bertempat di Yogyakarta. Kebetulan kita dapat prestasi. Kemudian di tahun berikutnya 2019 kita mengikuti seleksi bertahap dari kota, puji Tuhan kita menang, mengikuti seleksi di tingkat provinsi, kemudian kita menang, mewakili provinsi juga. Dan di tahun itu juga kita mengikuti 3 tahap seleksi dalam mengikuti seleksi prapon. Nah, ini jenjang prestasi yang sangat tinggi waktu itu kami dapat mengikuti seleksi prapon 3 tahap, dan akhirnya kami juara 1 seleksi prapon individu dan juara 1 seleksi prapon beregu waktu itu untuk mewakili Provinsi Kalimantan Utara. By the way, saya pengen tahu dong ceritanya selama Mas Kembar melewati proses pendidikan di SPN Lido itu seperti apa, biar Sobat Polri di luar sana yang lagi bersiap-siap untuk mendaftar menjadi anggota kepolisian sudah ada bayangan untuk di SPN nanti. Pendidikan di SPN itu yang pertama datang, kita masih dinyatakan casis. Setelah itu kita di pengukuhan, pelantikan menjadi seorang siswa. Terus kita menjalankan 2 bulan masa dasbara, yaitu 2 bulan itu kita tidak boleh memegang alat-alat komunikasi seperti handphone, dan kita ditempa, dilatih mental dan kepribadian kita dijadikan dari seorang sipil menjadi seorang anggota polisi. Dan berjalan terus, setelah melewati masa dasbara, kita melaksanakan giat pembimbingan pembelajaran, sudah masuk ke dalam materi-materi tentang kepolisian, tentang KUHP, tentang KUHAP, tentang pelajaran-pelajaran reskrim, intel, dan lain-lain semuanya. Itu kita pelajari semua. Dan
pendidikan Polri sekarang ini tidak ada lagi namanya pendidikan yang sangat keras yang dikenal dulu keras. Sekarang pendidikannya itu pendidikan yang humanis. Nah, ini nih yang terakhir nih Mas. Mungkin Mas Kembar bisa memberikan motivasi buat adik-adik kita yang lagi mempersiapkan diri untuk mendaftar menjadi seorang anggota kepolisian, agar mereka semakin semangat dan semakin termotivasi. Motivasi buat adik-adik yang ingin bergabung menjadi anggota Polri, selalu semangat, pantang menyerah, jaga kesehatan, selalu berusaha dan berdoa. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Ingat, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Kamu akan merasa bahagia ketika kamu melihat orang tua kamu melihat kamu memakai pakaian polisi dan meneteskan air mata bahagia. Ingat, mau jadi kaya, jangan jadi polisi. Karena polisi itu pengabdian. Terima kasih. Terima kasih Mas Arman dan Mas Armin sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi kisah kepada Sobat Polri kita. Oke Sobat, berakhir sudah podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita dan informasi aktual dari sosial media Humas Polda Kalimantan Utara. Oke Sobat Polri, see you next time podcast, bye.